Ya, kemarin matchnya ada yang nanya, katanya, Pak ini kita harus meet up terus Kak? Enggak, ya. Jadi kemarin ada aturan yang dari admit katanya 6 kali dalam 1 semester. Jadi tatap mukanya 6 kali saja enggak apa-apa. Minimal itu minimal. Jadi ini kita bagi 2 aja, 3 kali sebelum UTS, 3 kali sesudah UTS. Gimana? Jadi adil ya kan? Siap, bisa Pak. Siap, Pak. Bisa aja ya. Soalnya saya juga mengingat, saya juga pakai data. Kalian juga ya? Siap ya, Pak. Iya. Siap ya, Pak. Siap ya, Pak. Lumayan itu ini kan ya udah nanti seperti itu minggu depan kita tidak usahlah ketemu. Jadi nanti Bapak kasih di SIMA sama di nanti Bapak buka di Google Classroom ya. Nanti Bapak kasih kodenya aja ya. Gitu aja. Ini sudah lengkap ya, 26. Kurang 1 orang siapa Mas? Yusuf. Mas Yusuf ya tadi bantuannya ya? Iya, Pak. Siap ya Pak. Ya. Izin Pak, yang belum masuk ada Cindy Sirotang sama Irhas Widodo Pak. Ada 2 orang. 2 orang. Oke, kita langsung saja ya. Oke, selamat pagi kelas 5 Mat 5D. Kita besok ketemu juga sih sebenarnya LBA, tapi nggak apa-apa lah ya, karena mata kuliah kita kan berbeda ya. Untuk variabilitas dan perubahan iklim, pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang perubahan iklim ya. Teorinya dulu, nanti kita sambil jalan praktek saja ya. Seperti Bapak yang saya sampaikan tadi, itu nanti mungkin ini sudah 2 kali kita meet up ya, mungkin nanti 1 kali sebelum UTSK atau gimana nanti Bapak atur aja. Nanti yang pertemuan ketiganya meet up-nya ya, supaya kita ada inilah apa namanya, ketemu juga. Bapak buka ini dulu, presentasi Bapak. Mari. Belum muncul. Bentar ini kok. Presentasi. Susah dibuka mata. Oke. Sudah kelihatan semua ya? Siap sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Perubahan iklim pertemuan kedua kita. Nanti Bapak bagi di SIMAS ya. Di SIMAS PPT-nya, materinya juga. Nanti asensinya itu biar Bapak aja yang mengasenkan, tinggal klik doang kok. Soalnya kalau pakai barcode itu ada batas waktunya, susah. Oke, kita langsung ke kondisi iklim terkini ya. Untuk perubahan iklim, kondisi iklim terkini laporan WMO itu secara global temperaturnya meningkat
ya dari tahun ke tahun. Ada yang proyeksi, namanya perubahan iklim itu kita mengenal adanya proyeksi iklim. Apa sih sebenarnya bedanya antara prediksi dan proyeksi? Ya Pak, ada yang tahu nggak? Proyeksi dan prediksi. Biasanya kan kita mendengar prediksi cuaca, proyeksi iklim. Berarti kalau prediksi itu dalam memperkirakan jangka pendek, ya kan. Sedangkan proyeksi itu sendiri adalah memperkirakan dengan jangka panjang. Ya, di dalam proyeksi iklim, ya, kita mengenal adanya base, near, dan future. Ya, base itu dalam artian sekarang, tahun sekarang base-nya. Base-nya tahun 2020, ya kan. Kemudian untuk near-nya tahun terdekatnya 2030, 2040, atau 2050. Nah, sedangkan untuk future itu nanti 2100 sudah future. Itu gimana? Ya, itu ada beberapa peningkatan ya, temperatur, kemudian ada parametrisasi juga. Maksudnya parameter curah hujan, ya kan, temperatur, ya, itu yang biasa dibahas oleh IPCC ataupun temperatur itu biasanya temperatur udara maupun temperatur laut juga ya. Itu mengalami peningkatan. Nah, 10 tahun yang lalu Bapak itu mengikuti training climate change, adaptasi dan mitigation, itu membahas mengenai kondisi iklim banyak ya, bagaimana mengadaptasinya ya. Itu tahun 2011 kan hampir 10 tahun yang lalu, hampir ya, tahun depan sudah 10 tahun yang lalu. Itu apa namanya, temperatur sudah mengalami peningkatan 2 derajat Celcius. Nah, apalagi sekarang gitu ya kan. Perubahan iklim itu sangat nyata ya kan, sangat nyata dan sedang terjadi ya. Bahkan kemarin yang Bapak share, kalian yang linknya Bapak bagi itu, kalian ada yang ikut NOAA enggak, yang 15 annual itu? Atau pas kuliah? Jadi di 15 annual itu kemarin, itu dikatakan kalau kondisi iklim saat ini bisa dilihat adalah adanya perubahan. Nah, perubahan itu apa saja? Ya kan? Perubahan itu apa saja? Nah, perubahannya itu ternyata perubahan iklim laut yang temperatur itu ini apa namanya, temperatur laut ini sangat berubah, artinya bisa menyebabkan kecepatan arus ya. Artinya gini, kenapa kecepatan arus di Samudra Atlantik itu semakin melambat? Ternyata itu ada pengaruhnya, yaitu perubahan suhu muka lautnya. Nah, perubahan suhu muka laut mengalami perubahan semakin meninggi dan akhirnya mempengaruhi adanya ini apa, density dari laut itu sendiri, sehingga mengakibatkan arus itu berjalan dengan lambat ya, kecepatannya. Itu sebagai bukti salah satu perubahan iklim. Kejadian yang lainnya, peneliti sebelumnya juga mengatakan kalau IOD itu akan naik 3 kali lipat positif. IOD positif itu berarti kalau wilayah Indonesia apa pengaruhnya jadinya kalau IOD positif? Akan terjadi kekeringan, ya kan? Nah, itu bisa terjadi. Ya, itu penelitian proyeksi ya sebelumnya. Ya. Ada juga yang di sini GRK, gas rumah kaca yang meningkat, CO2, CH4, N2O juga ya. Di sini juga ada mengalami peningkatan. Dan di sini ada extreme event ya. Ada beberapa hal yang mengakibatkan ada heat waves-nya, gelombang panasnya, mengakibatkan
lebih dari 8.900 kematian 2015 sampai 2019. Kemudian 2017 juga ada apa itu Hurricane Maria, ya kan, lebih dari 2.000 mengalami kematian. Secara ekonomi juga mengakibatkan kerugian, ya, perubahan iklim itu. Nah, hal ini kan bisa mengakibatkan berbagai sektor, ya kan. Iklim itu kan kita membahas masalah ketahanan pangan juga, ya kan, baik di pertanian maupun di perikanan, ya. Selain itu juga kalau sektor-sektor infrastruktur yang lain seperti pertambangan, energi, kemudian apalagi itu apa, pembangunan itu juga memerlukan iklim mikro, ya. Jadi sangat penting iklim mikro ini atau istilahnya iklim ini kita pelajari, ya. Nah, menurut IPCC mendatang, IPCC mendatang ini dikatakan kesepakatan Paris, negara-negara penandatanganan berupaya untuk membatasi pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celcius. Artinya apa? Ada kenaikan suhu sampai 1,5 derajat Celcius secara global, ya, di tahun 2032 dan 2050. Itu near-nya, ya, near-nya. Semakin naik dan semakin naik, ya, di sini. Nah, kita sebenarnya bagi negara kita Indonesia sebenarnya bisa ditandai, ya. Ada beberapa hal yang bisa ditandai dengan adanya Bapak sudah jelaskan di pertemuan pertama bahwa perubahan iklim ini juga ditandai dengan mangrove. Ya, mangrove itu sangat sebagai indikator adanya perubahan iklim. Kemudian terjadi pemanasan global, ya kan, atau temperatur di Jakarta. Nah, ini tren peningkatan. Jakarta ini merupakan kota yang sangat riskan. Waktu Bapak mengikuti seminar yang ini, Jakarta itu sangat disoroti oleh beberapa negara. Bahkan bagian-bagian negara itu yang datang ke Jakarta tahu Jakarta itu bagaimana, groundwater-nya sudah tidak ada, ya kan, sangat marah, banjir di mana-mana, ya. Jadi perlu penanganan, ya. Di negeri Belanda itu sebenarnya negara yang di bawah laut, artinya bawah permukaan laut, dan anehnya itu tidak pernah namanya mengalami kebanjiran, ya. Jadi mereka penanganan dari waternya itu sangat bagus sekali, pengelolaannya, ya. Anda tahu di Belanda itu kan kincir angin, ya kan, terkenal. Nah, kincir angin itu fungsinya yaitu untuk mensirkulasi air itu dari darat ke laut maupun laut ke darat. Selain juga untuk penggilingan gandum, ya, kalau zaman dulu, ya. Sekarang juga ada windmill yang secara elektrik, ya, itu juga itu salah satunya. Jadi di mana-mana ada kanal-kanal yang begitu bersih. Bahkan kalau kalian menemukan, kan biasanya kita menemukan air di bawah jembatan atau kita lewat airnya di bawah, ya. Nah, sekarang kalau di Belanda itu terbalik, airnya yang di atas, kita lewatnya bawah, ya. Konstruksi bagus sekali. Jadi kita lewat di atas air, di bawah air, gitu, ya. Itu perlu dicontoh sebenarnya. Nah, di Jakarta ini sangat parah sekali. Bahkan awal tahun kemarin kejadian hujan lebat, wah, sudah sibuk semua orang BMKG, menjadi tren, ya, banjir di mana-mana, ya. Kemudian global dan BRK Indonesia. Nah, ini gas rumah kaca global dan gas rumah kaca Indonesia hampir mirip, mengalami kemiripan, adanya kenaikan. CO2 saja 405 poin
5 ppm. Itu kena, masing-masing angka menunjukkan 146% kenaikannya. Berarti kalau sebelumnya berapa? Kira-kira kalau sudah naik 146 sekarang misalnya 2017. Berarti tahun sebelumnya kan masih bagus ya kadar CO2. Berapa? 200 ppm sebenarnya. Itu sudah melewati ambang batas, ya kan? Nah, demikian sangat laju ya GRK kita ini. Kemudian di masalah perubahan saat ini, tren hujan, ya, tren curah hujan juga, ya, kita lihat kalau di daerah sini, Jakarta, Bandung, Lampung, Palembang, ya kan, kemudian mana lagi? Ini ada yang peningkatan, ada yang malah mengalami penurunan. Nah, kalau namanya curah hujan itu bisa mengalami peningkatan maupun penurunan. Nah, ini juga akibat berubahnya suatu iklim, ya. Bisa saja banyak hal terjadi di sini. Ya. Kenapa kok di mana itu di Semarang malah turun, ya kan? Semarang kan kondisinya sekarang juga banyak pembangunan di mana-mana, ya kan? Mungkin juga banjir rob itu kasusnya jelas sama dengan Jakarta. Tapi justru sebaliknya di Jakarta malah banjir, hujan lebat kan mengakibatkan peningkatan resiko banjir di sini, ya kan? Banjir Jakarta itu sangat terkenal sekali, ya kan? Data 100 tahun terakhir menunjukkan bahwa frekuensi banjir meningkat ya selama 2 dekade terakhir, mengalami peningkatan 2 kali lipat peluangnya pada era iklim masa lampau, ya. Nah, ini harus ditangani karena proyeksi kemarin yang seniormu itu skripsi juga menyatakan kalau 2050 2025 saja maju ininya apa banjirropnya itu akan maju ke wilayah daratan. Berapa luasnya? 2050 lagi parah, lama-lama tenggelam juga kan. Ya, kalau tidak segera ditangani. Ya. Ini masalah banyak sekali. Jakarta itu sebenarnya perlu dilalui banyak, ya kan, bisa masalah tropical siklon, ya kan, akibat itu digabung dengan NGO, belum lagi kalau terjadi misalnya monsun aktif ya baratan, belum lagi kalau ada kejadian misalnya ada bomnya vortex, polster, ya macam-macam di situ, ya. Sangat signifikan sebenarnya kalau kita meliti Jakarta, sehingga kejadian banjir di mana-mana. Nah, itisar dari bencana pada tahun 2018 itu hampir semuanya itu ini dari bencana hidrometeorologi, ya, hidrometeorologi seperti kejadian Puting Beliung ya 300 kejadian, 254 banjir, 254 kali kejadian, 199 juga ya. Nah, di sini 3 provinsi dengan bencana terbanyak itu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ya. Jadi ada 333 bencana terjadi di Jawa Tengah. Ya. Yaitu berarti bencana ini ada 300 kejadian ini termasuk kejadian bencana yang luar biasa. Artinya peringkat pertama itu bisa dikatakan banjir. Ya kan, dari sumbernya BNPB itu banjir, nanti ada grafiknya, kemudian tanah longsor dan puting beliung. Itu, ya ini tren 10 tahun terakhir. Jadi 91% bencana hidrometeorologi itu adalah dari banjir. Kemudian tanah longsor dan apa sih namanya ini, puting beliung. Ya, puting beliung itu ada 10 tahun terakhir. Jadi ketiga, ada 3
bencana yang sangat dominan di hidrometeorologi. Kemudian bagaimana cara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim? Ya bisa mengadakan SLI atau sekolah lapangan iklim di pertanian, bisa meningkatkan pemahaman terhadap informasi cuaca dan iklim dalam aktivitas pertanian. Kemudian menerjemahkan informasi teknis ke dalam bahasa praktis. Jadi kita kalau nanti kalian misalnya ada sekolah lapangan iklim itu menggunakan bahasa-bahasa yang biasa, yang awam bisa mudah mengenali, jangan bahasa teknis. Bahasa teknis, misalnya ini ada rich atau bumbunan, kan bingung apa itu artinya. Tapi memakai bahasa-bahasa yang praktis, ya kan. Seperti itu. Misalnya antisiklon, malah bingung mereka. Misalnya daerah kumpulan angin, nah gitu aja. Atau kumpulan angin seperti ini, nah seperti jarum jam, misalnya seperti itu. Kemudian BMKG beserta penyuluh pertanian itu biasanya rembuk kelompok tani, menanam rasa aman. Artinya menanam itu ditunjukkan kalir tanamnya. Misalnya pertanian, kalau padi itu cocoknya di musim hujan, ya. Kemudian pada saat kemarau, palawija, seperti itu. Kita harus bisa menjadi penyuluh pertanian juga, dapat meningkatkan produksi hasil panen. Nah, sekolah lapangan lain demikian juga menginformasikan cuaca dan iklim untuk keselamatan melaut misalnya, dengan bahasa-bahasa yang praktis, ya. Misalnya dengan KKP, SMS nelayan, ya kan, adaptasinya, ya kan, melaut dengan selamat, ya, satu kampung lain, satu display atau aplikasi berbasis Android, banyak peta perakiraan daerah penangkapan ikan. Nah, itu bisa. Biasanya kita jadi dari beberapa penelitian itu bukan berarti misalnya di situ berupa daerah yang subur, ikannya juga ada. Ikan kan perlu migrasi juga, ya kan. Kemudian kita mengadakan juga jambore iklim, ya. Kegiatan mengenalkan pengetahuan iklim dan kesadaran lingkungan juga ini. Climate Education Roadshow juga, ya kan, dengan anak-anak sekolah. Kemudian peringatan dini iklim, ya kan, ada kekeringan, ada kejadian desit dan lain sebagainya, ya kan. Misalnya perakiraan musim itu juga bisa ada. Literasi melalui media sosial, info BMKG, ya kan. Kemudian bisa juga di IG-nya, ya kan, banyak. Nah, ini repackagingnya informasi iklim di kalangan miliknya. Kalian harus tahu itu, ya, anomali iklim. HTH apa HTH? Hari tanpa hujan, Pak. Ya, hari tanpa hujan, ya kan. Dan nanti informasi-informasi ini harus kalian kuasai, ya kan. PTH, perakiraan curah hujan, analisis curah hujan, dan sebagainya. Untuk kesimpulan, jadi 10 tahun terakhir tercatat peningkatan bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Jadi ini 10 tahun terakhir. Ya. Pada tahun 2018, Jawa Tengah sebagai provinsi yang paling banyak bencananya hidrometeorologi. Ya. Diperlukan penguatan sistem peringatan dini, kemudian layanan informasi iklim, guna menunjang ini agar Indonesia selamat dari bencana hidrometeorologi. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, oke. Silakan Mas. Kalau dilihat dari tren terjadinya kebencanaan itu tadi kan kebanyakan itu terjadi di Pulau Jawa begitu kan Pak. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah Pulau Jawa ini memiliki faktor secara geografis yang menyebabkan bencana itu banyak terjadi di Pulau Jawa atau hanya data-data yang sebetulnya banyak juga di daerah lain
yang terjadi berbagai macam bencana tapi tidak tercatat, Pak? Nah, itu bisa dua-duanya, Mas. Jadi begini, tapi sepanjang dari ini kan BNPB yang mencatat ya. Kalau BNPB itu berarti kan kalau di beberapa daerah sampai di luar Jawa itu kan ada daerah namanya BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Itu 2018. Berarti itu tadi kan ada Bapak tunjukkan itu beberapa provinsi ya. Nah, bisa juga ada yang tidak melaporkan, bisa juga ada yang melaporkan. Nah, itu bisa juga human error salah satunya ya, Bapak. Yang kedua, ya, Jawa Tengah itu gimana ya? Geografisnya itu memang sangat kompleks sekali. Ada banyak gunung di situ. Iya, maksudnya Gunung Merapi jelas ya di Jogja ya kan. Kemudian berbagai hal seperti misalnya banjir rob ya, itu di wilayah utara Jawa ya kan. Kemudian apalagi tanah longsor. Nah, tanah longsor ini sebenarnya kalau banjir dan tanah longsor itu sebenarnya yang buat itu siapa sih? Manusia atau dari segi manusianya, iya kan? Sebenarnya bukan dari misalnya kejadian misalnya gempa bumi, tsunami maupun puting beliung itu kan tidak bisa kita buat, ngerti nggak maksud Bapak? Gitu. Kejadian memang alam yang tidak bisa dicegah. Nah, kalau banjir itu kan kita bisa cegah kan sebenarnya. Nah, sekarang gini Mas, Bapak itu kuliahnya di Semarang. Bapak kalau lewat dari Jogja ke Semarang itu yang dahulunya hutan, yang dahulunya itu sawah-sawah, sekarang itu banyak pembangunan. Di sisi kanan kiri itu, wah lah ya ini bagaimana tidak banyak terjadi bencana, ya kan? Pembangunan jalan-jalan itu luas-luas, lebar-lebar. Coba kamu dari Solo ke Semarang, dari Jogja ke Semarang itu, ya itu pembangunan luar biasa. Itu. Nah, kalau untuk puting beliung, ya kalau banjir dan tanah longsor mungkin itu akibatnya ya, akibat dari infrastruktur. Dan kalau puting beliung, nah puting beliung ini kan sebenarnya kejadian alam yang istilahnya tidak bisa kita buat, ya kita tidak bisa cegah. Artinya kalau banjir kita bisa cegah dengan misalnya pembangunan gorong-gorong dan sebagainya. Kalau puting beliung tidak, ya. Bahkan kemarin ada yang meneliti di Jawa Barat itu juga sering terjadi, ya sering terjadi adanya puting beliung, ya puting beliung. Jadi kalau puting beliung ini kan kita tidak bisa mencegah, artinya ya sering terjadi, berarti itu karena akibat ya mungkin kondisi alamnya, geografisnya yang bisa saya berikan. Jadi bisa juga daerah lain juga tidak melaporkan atau tercover. Tapi kalau dilihat dari slide Bapak tadi kan ada beberapa provinsi yang banyak ya kan. Tapi dari segi bencananya yang menonjol adalah mana tadi? Jawa Tengah gitu. Nah, seperti ini tadi. Bentar ya. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini. Ya, kalau dibesarin kan ada berapa provinsi di situ? Oh, sorry. Ini. Dulu ini saya bikin kanan. Slide dari dulu saya copy kan. Biar bisa dilihat. Nah, ini. Ini ada berapa provinsi kira-kira Mas? Jawa Tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 provinsi Mas. Baru 17 provinsi.
Berarti kan ada berapa? Kita 34 toh, setengahnya yang nggak melaporkan. Nah, itu bisa jadi sih sebenarnya yang nggak tercover itu, ya kan? Dua-duanya makanya Bapak itu. Kondisi alam atau migrasi. Ya. Sebenarnya di Jawa Barat juga sering kok terjadi itu. Ya. Orang Jawa Barat siapa ini? Banyak puting beliung juga itu di Sukabumi, Bogor, ya kan. Bahkan Bogor itu kota hujan yang kaya akan petir, ya kan. Dia enggak? Siapa yang dari Bogor? Ada enggak? Nah, Mas Weknya, Iya Pak, siapa? mungkin ada yang lain? Oke, kalau tidak, tugasnya ya nanti Bapak kasih. Ini tugasnya kalian. Untuk tugas, jadi kalian tetap cari artikel atau paper, terserah ya, itu ada 2 paper nanti. Kemudian kalian cari bukti kalau ada terjadi perubahan iklim, ya. Buktinya itu apa? Kemudian 2, meringkas atau meresum, itu dibuat tabel atau matriks. Dibuat tabel atau matriks nanti Bapak kasih contoh, ya kan, di grup WA aja. Kemudian yang ketiga, untuk nomor 1 dan 2 tugasnya itu hari ini dikumpul sampai jam 23.59. Sedangkan untuk pamflet, membuat pamflet itu minggu depan pada saat kita bertemu kuliah. Ya. Tuh, itu saja tugasnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin Pak, izin bertanya tentang tugas tadi Pak. Oh ya, Mas Ulil. Mohon izin Pak. Untuk buktinya itu, apakah maksudnya dari artikel yang kita cari itu Pak? Buktinya? Bukti Atau itu bisa artinya, 2 artikel itu? bukti itu bisa, ya, artinya begini, di dalam artikel itu misalnya seperti data-data tadi, ya, yang Bapak kasih contoh yang di slide itu, misalnya temperatur kenaikan, misalnya temperatur laut atau temperatur udara mengalami kenaikan, seperti itu. Di grafiknya itu ini, gambarnya ini, gitu. Dijelaskan di situ. Ya, itu bukti. Siap Pak. Mohon izin Pak, izin bertanya satu lagi Pak. Tadi saya agak kurang Pak terkait perbedaan proyeksi sama prediksi. Apakah hanya terletak pada jangka waktunya saja Pak atau ada hal lainnya? Terima kasih Pak. Kalau namanya prediksi, prediksi itu jangka waktu, dalam hal jangka waktu Mas. Prediksi cuaca, prediksi itu hanya dalam beberapa saat saja. Tetapi cuaca dan iklim itu kan berbeda. Nah, demikian juga kalau istilah iklim itu proyeksi. Cuaca kan pada suatu saat, iklim itu statistiknya, dia berbicara jangka waktu yang lama. Nah, proyeksi juga begitu, dalam jangka waktu yang lama, ya kan? Makanya tadi ada base itu pada tahun sekarang, misalnya 2020, kemudian near-nya itu pada tahun 2030, 40 atau 50 itu. Kemudian untuk future itu proyeksi future-nya itu 2100. Jadi ke depannya lebih lebih lama lagi. Itu proyeksinya. Oke, paham Mas ya? Siap Pak. Ini ada lagi? Izin Pak. Kan proyeksi sekarang kan terkait data sebelumnya kita gunakan data-data normal Pak, tapi sekarang kan ada corona nih Pak, yang dimana gas rumah kaca juga istilahnya menurun produksinya, terus juga bisa mempengaruhi faktor-faktor lain. Kalau misalnya kita anggap corona ini berlangsung panjang Pak, apakah kira-kira proyeksinya juga akan mempengaruhi? Terima kasih Pak. Nah, artinya proyeksi itu kan tadi Bapak katakan proyeksi itu bisa lebih dari 5 tahun kan. Nah, kalau untuk corona ini kita bisa prediksinya sampai kapan sih ya? Prediksi ya. Baru memprediksi dulu sampai kapan. Gitu. Ya kan, kita memprediksinya dalam jangka pendek aja Mas. Kita doakan jangka pendek ya supaya kita segera berlalu corona itu. Ya kan, jangan proyeksi kelamaan. Karena itu merupakan doa kita. Karena kan kita nggak tahu ya kan sampai kapan corona ini berakhir.
kita istilahnya prediksi saja dulu lah, ya. Jangan proyeksi kelamaan loh, ya kan? Oke, Mas makasih, Pak. Emil ya, makasih. Ya istilah kita prediksi dulu, pakai prediksi saja lah, ya kan? Mudah-mudahan segera berlalu gitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan. Nanti segera dikerjakan, ya, seperti biasa. Nanti Bapak absenkan, nanti sebentar Bapak masuk SIMAS, ya, Bapak absenkan dan juga segala sesuatunya Bapak nanti bagi. Oke, gitu aja ya. Oke, selamat pagi, kesehatan, tetap semangat, segera saja kerjakan tugas, karena ada limit waktu. Kalian nanti kan ada kuliah lagi, nanti takut juga ada tugas. Nah, kamu kerjakan sekarang aja. Ya, kita kan sebenarnya kuliahnya sampai jam berapa? 11.40 ya? 11.40, Pak. Iya, tapi kalau jam 8 kan harusnya 11.20 ya, enggak apa-apa lah. Nah, itu bagian dari kamu belajar aja di situ, ya. Oke? Oke, jadi kamu kerjakan, kalian kerjakan, segera selesaikan. Nanti kalau misalnya ada mata kuliah yang lain, kita ada terbebani. Oke? Oke ya, selamat pagi semua, jaga kesehatan, salam dan sukses ya. Oke? Bapak tutup ya. Siapa? Terima kasih. Ininya. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Yo, ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Bapak. Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, Terima pagi kasih, ya. Pak. Hari ini.